Rudi adalah seorang pedagang gorengan. Namun akhir-akhir ini dagangan miliknya Rudi mulai sepi. Sampai-sampai dia harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di ruang makan yang sederhana, Rudi duduk termenung sambil memandang meja makan yang kosong. Istrinya Mira menghampiri. "Pak, Bapak kok dari tadi diam aja sih? Ini bukannya semangat malah murung. Ada apa sih Pak? Kalau ada masalah ya mbok cerita dong sama Ibu. Jangan dipendam sendiri." Aku tuh bingung Bu, dagangan makin sepi tiap harinya. Modal tambah habis dan utang kita belum lunas juga. Rasanya semuanya usaha yang aku lakukan selama ini sia-sia Bu. Aku itu nggak tahu harus gimana lagi. "Pak, nggak usah terlalu disesali, namanya juga usaha. Kadang naik, kadang turun. Mungkin sekarang waktunya kita cari ide yang baru. Aku dengar-dengar sekarang lagi ramai jualan yang viral itu Pak. Namanya udang balon. Gimana kalau kita coba jualan itu aja?" Udang balon, itu makanan apaan sih Bu? Aku belum pernah dengar. Emangnya bisa ya? Laku kalau kita jual di sini. Udang balon itu udang yang digoreng dengan adonan khusus sampai mengembang kayak balon Pak. Rasanya gurih, renyah, dan yang lagi viral banget di mana-mana. Kalau kita bikin pasti orang-orang pada penasaran dan beli. Aku yakin ini bisa jadi peluang bagus buat kita Pak. Tapi modal kita kan terbatas Bu. Udang segar itu mahal. Kalau nggak laku kita juga rugi besar. Aku takut usaha ini malah justru bikin kita itu makin terpuruk. Nggak ada usaha yang tanpa resiko Pak. Kalau kita itu nggak pernah coba, kita nggak bakal tahu hasilnya. Kita coba dulu sedikit aja ya Pak. Kalau laku baru kita tambah produksinya gimana? Bu, kalau kamu yakin aku juga akan coba deh. Nanti siang aku ke pasar cari bahan-bahannya ya. Keesokan harinya Rudi berjalan menyusuri pasar tradisional yang sangat ramai. Ia berhenti di sebuah lapak udang segar. "Selamat siang Mas, mau beli udangnya? Udangnya segar-segar loh. Baru datang pagi tadi, mau coba lihat dulu?" Ya Pak, saya mau beli udang yang segar, tapi saya cuma butuh sedikit aja. Oke, coba Masnya lihat nih, udangnya masih segar-segar, dagingnya kenyal, dan ukurannya pas buat dimasak. Mau berapa kilo Mas? Cukup setengah kilo aja Pak. Ini saya mau coba bikin makanan yang viral itu loh, katanya lagi booming di mana-mana. Kalau cocok nanti saya beli lagi. Wah, bikin apa Mas? Udang balon ya? Emang lagi rame tuh, banyak yang nyari. Ya makasih ya Pak. Rudi membayar dan membawa pulang bahan-bahannya. Sesampainya di rumah, Mira dan Rudi mengolah udang itu dan dimasak menjadi udang balon. "Pak, adonannya jangan terlalu cair ya. Kalau cair nanti nggak bakal ngembang. Waktu digoreng harus kental, tapi jangan terlalu tebal juga." Ya Bu, aku udah mengikuti resepnya kok. Semoga aja hasilnya sesuai harapan. "Tenang aja Pak, aku yakin kamu pasti bisa. Nanti kalau udah mateng kita coba dulu rasanya ya Pak. Kalau enak baru kita siapin buat jualan." Udang pertama keluar dari penggorengan terlihat mengembang seperti balon. Rudi dan Mira mencicipi hasilnya dengan antusias. "Wah, ini enak banget Pak. Rasanya pas, renyahnya dapat, gurihnya juga nggak kurang. Pasti banyak yang suka. Besok kita coba jual ya Pak." Ya Bu, semoga aja ini menjadi awal yang baik buat kita ya. Keesokan harinya Rudi membuka lapak udang balon untuk pertama kalinya. Aroma gurih menyebar dari penggorengan, menarik perhatian orang-orang yang lewat. "Ayo udang balon, gurih, renyah, dan lezat. Cuma 10.000 aja per porsi. Cobain sekarang yuk, pasti ketagihan." "Pak, ini jualan apa? Aromanya bikin lapar. Udangnya digoreng pakai apa sih sampai aromanya kuat begini?" Ini udang balon Bu, udang goreng dengan adonan spesial yang bikin rasanya beda dari yang lain. Cobain deh, pasti nggak nyesel. "Boleh deh Pak, saya pesan 2 porsi. Baik Bu, tunggu sebentar ya. Kita goreng langsung supaya masih panas waktu dimakan. "Ini yang lagi viral di media itu ya Pak?
dengar rasanya enak banget. Saya pesen 3 porsi ya. Betul Bu, udang balon ini lagi banyak dicari. Terima kasih sudah mau coba, tunggu sebentar ya. Beberapa jam kemudian pelanggan semakin banyak yang mampir. Seorang ibu membawa pulang 2 porsi udang balon ke rumahnya. Kalian gak bakal percaya tadi ibu nemu jajanan baru namanya udang balon. Aromanya jajah bikin ngiler. Nih, ibu bawain buat kalian semua. Udang balon, namanya aneh juga. Tapi kalau aromanya nggak mau beli, pasti ini spesial. Yuk kita cobain. Kita makan bareng-bareng ya. Oh, ini udang balon digoreng pakai adonan spesial kayaknya. Banyak banget ya. Oh, gimana menurut ayah? Kalau enak, kita bisa jadi langganan loh. Ini beneran enak, Dina. Renyah di luar, lembut di dalam, rasanya cocok banget. Besok kalau di pasar jangan lupa beli lebih banyak ya. Iya ya, ternyata benar juga kata penjualnya ini. Jajanan viral yang dicoba, nanti beli 5 porsi biar puas. Di hari itu juga dagangan milik Rudy dan Mira laris manis. Namun, setelah mereka hitung-hitung, keuntungannya mereka dapat tidak banyak karena harga udang yang sudah sangat mahal. Bu, aku udah hitung-hitung semua pengeluaran dan pemasukan hari ini. Alhamdulillah penjualan itu tadi lumayan ramai. Tapi kalau dilihat dari modalnya, untuk kita masih kecil Bu. Bukannya tadi lapak kita ramai banget ya? Banyak yang beli sampai kita itu nggak sempat istirahat. Ya Bu, ramai sih ramai, tapi modalnya buat beli udang segar itu besar banget. Setengah dari penghasilan kita buat bahan-bahan bakunya aja. Kalau terus begini kita bakal susah buat nabung atau lunasin hutang Bu. Aku baru sadar ternyata harga udang segar itu memang mahal ya Pak. Tapi apa kita nggak bisa cari cara supaya modalnya lebih kecil Pak? Aku juga mikir begitu Bu. Tapi aku bingung. Udang segar itu kan kunci utamanya rasa dari udang balon kita Bu. Kalau ganti dengan bahan lain takutnya rasanya jadi beda. Iya, aku paham kok Pak. Tapi kita juga harus realistis. Kalau modalnya terlalu besar, lama-lama ya kita bisa rugi toh Pak. Mungkin kita perlu cari alternatif udang yang lebih murah. Gak harus segar-segar banget, yang penting masih layak diolah. Alternatif udang maksudnya Bu, apa kita pakai udang yang kualitasnya di bawah standar? Aku takut kalau nanti pelanggan kecewa Bu. Gak harus yang kualitas jelek ya Pak. Mungkin kita bisa beli udang yang dari pedagang yang jualnya sisa-sisa tangkapan, tapi masih bagus untuk dimasak. Biasanya harganya lebih murah Pak. Aku paham maksudnya Bu. Kita survei ke pasar lain juga ya Pak. Siapa tahu ada pedagang yang jual udang dengan harga yang lebih terjangkau. Ya Bu, besok aku coba keliling pasar untuk cari tahu. Kalau memang ada yang lebih murah dan aman, kita bisa pakai itu. Keesokan harinya Rudy pergi ke pasar untuk membeli udang yang dikatakan oleh istrinya. Selamat pagi Mas, mau cari udang segar ya? Pas banget nih, saya punya stok udang yang murah meriah. Lagi Pak, ya saya lagi cari udang, tapi murahnya sampai berapa nih? Jangan-jangan kualitasnya nggak bagus. Wah jangan salah Mas, udangnya masih bagus kok. Lihat nih ukurannya besar-besar, harganya cuma setengah dari yang biasa dijual di sini. Kenapa bisa murah banget Pak? Biasanya kalau harga udang terlalu murah, ada sesuatu yang nggak beres. Jadi begini Mas, udang ini sisa tangkapan kemarin sore. Emang udah nggak se-fresh yang baru datang pagi ini. Tapi ya masih aman dimakan. Apalagi kalau dimasak dengan bumbu yang kuat, baunya nggak bakal terasa. Saya jual makanan, dia harus hati-hati soal bahan baku. Mas percaya deh, udang ini nggak ada masalah. Kalau Mas goreng pakai bumbu yang banyak, pasti rasanya tetap enak. Saya udah sering jual ke pedagang lain kok. Pedagang lain juga beli udang ini ya? Tapi saya masih ragu Pak. Mas, kalau terus-menerus beli udang segar, modal Mas itu pasti gede. Udang ini bisa jadi solusi buat menekan biaya produksi. Kalau Mas nggak percaya, beli sedikit dulu buat coba. Kalau cocok besok bisa beli lagi. Oke Pak, saya beli setengah kilo dulu ya. Tapi saya mau lihat udangnya dulu. Kalau benar-benar masih layak, baru saya ambil. Silakan Mas, nih lihat sendiri ya, warnanya masih bagus kok. Tinggal direndam air jeruk sedikit, baunya langsung hilang. Rudy memeriksa udang tersebut dengan teliti. Ia tanpa ragu tetapi akhirnya memutuskan untuk mencobanya. Meskipun Rudy merasa sedikit ragu, dia dengan istrinya tetap mengelola udang yang kurang segar itu untuk dimasak menjadi udang balon.
Pak, ini tepungnya gimana? Udangnya udah siap dimasak? Ya Bu, udangnya udah siap. Tapi aku masih ragu, udang ini kan nggak segar. Aku takut nantinya rasanya nggak enak atau malah bikin pelanggan komplain. Udang segar atau enggak, Pak? Kan udah dilapisi adonan dulu. Kalau digoreng sampai mateng, pasti tetap enak kok. Apalagi kita pakai bumbu yang kuat, Pak. Yakin kamu Bu? Tapi kalau sampai ada masalah kita yang bakal kena loh Bu. Pelanggannya nggak cuma marah, mereka bisa nggak balik lagi. Pak, semua usaha ada resikonya. Kita coba dulu masak sedikit aja. Kalau rasanya bagus, baru kita lanjut untuk jualan besok, Pak. Rudi mengangguk pelan dan mulai melapisi udang dengan adonan. Mulai menggoreng beberapa udang. Tapi aku tetap merasa nggak enak hati loh Bu. Kita pakai bahan yang hampir busuk, apa ini nggak salah? Pak, selama bahan itu nggak bikin orang sakit, aku ngerasa nggak masalah kok. Kita juga nggak bilang kalau ini udang segar, yang penting pelanggan puas. Aku ngerti maksud kamu Bu, tapi Pak, kita itu harus optimis, jangan selalu banyak pikiran negatif. Sekarang fokus aja buat persiapan besok. Keesokan harinya, lapak udang balon Rudi ramai dipadati oleh para pelanggan. Antrian panjang terbentuk di depan gerobaknya. Rudi dan Mira sibuk melayani para pembeli dengan wajah penuh semangat. Ayo, udang balon, enak, renyah, gurih, cuma 8.000 aja per porsi. Jangan sampai kehabisan lo ya. Saya pesan 3 porsi ya. Anak saya di rumah suka banget sama udang balon ini. Harganya murah, rasanya juga juara. Baik Bu, 3 porsi ya, tunggu sebentar. Ini saya goreng langsung biar masih panas waktu dimakan. Bu, ini pesanannya 3 porsi udang balon udah jadi. Terima kasih udah beli di sini. Semoga suka ya. Nah, saya dengar ini lapak udang balon paling laris. Apa benar? Soalnya banyak yang bilang rasanya enak banget. Saya pesan 5 porsi buat dicoba ya. Wah, terima kasih ya Pak, alhamdulillah. Lapak kami memang lagi rame. 5 porsi ya Pak, siap, sebentar lagi jadi. Antrian semakin panjang, Mira terlihat sibuk mengatur pesanan sambil membantu Rudi menggoreng udang balon. Ini udah banyak pesanan, lebih dari 50 porsi. Aku gak nyangka lapak kita itu bakal selama ini. Alhamdulillah, rezeki kita hari ini lancar banget, Pak. Ya Bu, berkah banget buat kita. Aku seneng lihat pelanggan puas. Kalau terus begini, kita bisa nabung lebih cepat dan lunasin utang kita, Bu. Ayo, udang balon renyah, gurih, enak dan murah. Jangan sampai kehabisan. Yo. Hari itu lapak Rudi terus dipenuhi para pelanggan hingga stok udangnya habis. Rudi dan Mira tersenyum lelah, tetapi puas melihat hasil jerih payah mereka. Namun banyak pelanggan yang merasakan efek samping dari mengkonsumsi udang balon culas milik Rudi. Kamu nggak ngerasa ada yang aneh sama makanan ini? Kok perut aku tiba-tiba merasa nggak enak ya? Padahal tadi aku cuma makan ini cuma sedikit aja. Kamu mungkin kebanyakan makan pedas kali. Tapi ini beda loh. Rasanya kayak ada yang nggak beres di perut aku. Bukan cuma pedas tapi kayak melilit gitu. Jangan-jangan tadi aku salah makan sesuatu. Apa mungkin makan lain yang aku makan sebelumnya? Bisa jadi sih. Soalnya tadi kita makan bakso dulu sebelum makan udang balon ini. Mungkin aja itu yang bikin perut kamu bermasalah. Udang ini kan segar, nggak ada yang aneh dari rasanya. Ya juga ya, tapi kok rasanya baru sekarang berasa mual banget. Entahlah, mudah-mudahan ini nggak ada apa-apa. Santai aja, mungkin cuma efek makanan pedes. Aku yakin nanti juga sembuh. Lagian kamu tadi makan banyak banget, jadi wajar kalau perut kamu itu kaget. Mau aku bikinin teh hangat nggak? Ya boleh deh, makasih ya. Semoga aja ini cuma masalah sepele dan nggak serius. Tunggu sebentar ya, aku buatkan teh buat kamu. Kabar tentang ada para pelanggan yang sakit karena memakan udang balon membuat Rudi gelisah. Bu, tadi aku dengar kabar dari tetangga, katanya ada para pelanggan yang sakit perut habis makan udang balon. Nggak usah terlalu dipikirkan, mungkin aja itu bukan gara-gara makanan kita. Bisa aja mereka makan sesuatu yang lain sebelum atau sesudah makan udang balon kita kan. Tapi Bu, kok rasanya nggak mungkin ya, cuma kebetulan. Aku tahu bahan-bahan yang kita pakai udah nggak segar lagi. Aku mulai merasa apa yang kita lakukan ini salah. Gimana kalau mereka benar-benar sakit gara-gara kita? Lihat ini Pak, pesanan makin banyak, uang masuk juga terus bertambah. Ini kesempatan kita buat memperbaiki hidup Pak.
Tapi Bu, uang sebanyak apapun gak bakal ada artinya kalau kita itu bikin orang lain menderita. Yang penting kita nggak berhenti berusaha, Pak. Sekarang bantu aku bungkusin pesanan ini ya. Ada pelanggan yang mau ambil sore ini. Keesokan harinya banyak pelanggan datang menemui Rudi untuk melakukan protes. Bang Rone, saya mau tanya Pak, udang saya beli kemarin baunya agak aneh ya. Wah, serius Pak? Mungkin ada kesalahan penyimpanan di rumah kali. Tapi Bang, saya juga kemarin ngerasa begitu, tapi ternyata setelah dimakan rasanya agak aneh. Ibu, saya pastikan semua bahan yang saya pakai aman dan berkualitas kok. Soal kesegaran saya jamin nggak ada masalah. Bang, saya udah jadi pelanggan lama loh. Biasanya saya nggak pernah mengalami hal yang seperti ini. Tapi kalau sampai beberapa orang ngerasa ada yang aneh, apa jangan-jangan ada bahan yang diganti? Aduh, Bapak jangan berpikir macam-macam dong. Saya nggak pernah ganti bahan. Semua masih sama kayak dulu. Ya Bang, saya harap ini cuma sekali aja ya. Karena biasanya saya suka banget sama udang balon ini. Jangan sampai pelanggan setia ini pindah di tempat lain. Jangan khawatir Pak, saya pastikan semua dalam kondisi terbaik. Dan balon ini kan kebanggaan saya. Sudah Bang, percaya sama kamu. Tapi tolong jaga kualitasnya ya. Jangan sampai ada yang kecewa lagi. Siap Pak, terima kasih atas masukannya. Saya akan pastikan semuanya tetap terjaga. Beberapa hari kemudian, kabar tentang udang balon di Rudi menyebabkan keracunan mulai menyebar. Bu, ayo dicoba dulu. Pak, Bu, ayo dicoba dulu udang balonnya. Hari saya ada diskon khusus, dijamin mantap dan rasanya nggak ada yang ngalahin. Katanya udang di situ bikin orang sakit perut ya. Mending cari makan lain aja deh. Aku nggak mau ambil resiko. Bang, ini beneran aman kan? Soalnya kemarin ada yang sampai sakit parah gara-gara makan di sini. Wah, jangan percaya sama gosip Bu. Saya pikir dulu ya. Soalnya anak saya perutnya sensitif, takutnya nggak cocok. Dan akhirnya kabar itu sampai ke pihak kepolisian dan akhirnya polisi datang ke rumah Rudi membawa surat penangkapan. Permisi, kami dari kepolisian. Tolong buka pintunya. Kami ingin berbicara. Pak, ini polisi. Kenapa mereka datang ke sini ya, Pak? Apa ini ada hubungan dengan gosip itu? Nggak tahu juga Bu, tapi coba kita tenang dulu. Jangan panik, mungkin mereka cuma mau tanya-tanya. Selamat siang Pak, ada apa ya? Kenapa polisi datang ke rumah kami? Selamat siang, kami membahas surat penangkapan atas nama Rudi terkait dengan dugaan pelanggaran keamanan pangan. Kami mendapat laporan dari beberapa pihak yang menyatakan produk Anda menyebabkan keracunan. Apa? Ini pasti salah paham Pak. Suami saya nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Semua yang kami jual aman untuk dikonsumsi. Pak, saya mohon ini pasti ada kesalahan. Saya nggak pernah niat bikin orang sakit. Dagangan saya selalu diperiksa sebelum dijual. Kami memiliki bukti dan laporan medis dari beberapa korban yang mengalami keracunan, Pak. Selain itu, ada saksi yang menguatkan bahwa bahan yang digunakan tidak layak konsumsi. Kami harus membawa Anda ke kantor untuk penyelidikan lebih lanjut. Pak, tolonglah Pak, kami cuma orang kecil yang berusaha cari nafkah. Suami saya nggak bersalah. Ini pasti cuma gosip yang dibesar-besarkan oleh orang-orang. Kami hanya menjalankan tugas, Bu. Kalau memang suami Anda tidak bersalah, hal itu akan terbukti dalam penyelidikan. Tapi untuk sekarang kami mohon kerjasamanya ya. Baik Pak, saya ikut. Tapi saya cuma mau semua ini cepat selesai ya. Pak, jangan pergi Pak. Bapak nggak boleh pergi sendiri Pak. Kita harus cari cara buat buktikan kalau kita itu nggak salah. Tiba-tiba saja banyak para pelanggan yang keracunan udang balon Rudi datang ke rumahnya untuk mendesak Rudi supaya dia mengakui perbuatannya. Bang Rudi, kamu harus bertanggung jawab. Saya dan keluarga saya sakit perut semua setelah makan udang balon dari lapak kamu. Kamu pikir ini cuma main-main? Pak, Bu, tolong tenang dulu ya. Ini pasti cuma kesalahpahaman saja. Saya nggak pernah niat bikin siapapun sakit. Saya juga nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Jangan bohong lagi, Bang. Kami semua ini tahu kalau bahan yang kamu pakai itu udah nggak layak. Udahnya bau dan busuk. Sekarang kami minta kamu jujur, apa benar kamu pakai bahan busuk untuk daganganmu? Bu, tolong jangan menuduh tanpa bukti ya. Suami saya itu nggak pernah sengaja pakai bahan yang nggak baik. Semua ini cuma kebetulan. Mungkin ada faktor lain bikin kalian sakit. Kebetulan apa? Saya bahkan masih simpan udang balon yang saya beli kemarin. Bau busuknya aja sudah cukup jadi bukti. Kamu kira kami ini bodoh?
Tenang semuanya, kami di sini untuk menangani kasus ini. Kalau kalian punya bukti, serahkan kepada kami untuk penyelidikan lebih lanjut. Pak polisi, kami juga mau dia jujur. Kami nggak butuh alasan atau pembelaan lagi. Udah jelas dia salah, dan kami mau dia mengaku sekarang juga. Saya beneran nggak tahu apa yang harus saya katakan. Bang, kalau kamu nggak mengaku sekarang, kami semua bakal tuntut kamu sampai kamu bangkrut. Kami nggak mau ada korban lain gara-gara dagangan busuk kamu. Pak, jangan dengarkan mereka. Kamu nggak harus mengaku. Kalau kamu nggak salah, kita masih bisa buktikan kalau kita itu cuma salah paham. Baik, saya akui. Saya memang pakai udang yang udah nggak segar untuk menghemat biaya. Tapi saya nggak pernah berniat bikin kalian sakit. Saya cuma nggak punya pilihan lain. Dagangan ini satu-satunya cara untuk buat bertahan hidup. Kamu pikir alasan itu cukup gara-gara kamu banyak orang menderita. Kamu harus tahu akibatnya. Pak Rudi, dengan pengakuan Anda ini, kami akan melanjutkan penyelidikan lebih lanjut dan mengamankan barang-barang bukti. Anda dan istri harus ikut dengan kami ke kantor untuk proses hukum. Pak, kenapa kamu harus ngaku? Aku nggak bisa terus hidup dengan kebohongan. Ini salahku dan aku harus tanggung jawab. Aduh, malah ngaku lagi bapak tua ini. Aku nggak mau dipenjara. Aku harus kabur. Kalau kamu mau dipenjara aja sendiri. Mira akhirnya memutuskan untuk kabur karena nggak mau dipenjara. Boy, jangan kabur, boy. Bu, ibu. Aku nggak mau dipenjara. Aku mau kabur selamat tinggal. Namun Mira lari tanpa memperhatikan sekitar dan akhirnya dia ditabrak oleh sebuah truk. Ibu, awas! Ibu, tidak! Mira pun akhirnya mati seketika di tempat. Sedangkan Rudi ditangkap oleh polisi dan mendapat hukuman penjara seumur hidup. Ayo, ibu, maafin aku ya, Bu. Maafin aku, Bu. Maafin aku.